Shalom saudara, ini adalah permulaan video dalam kitab Filemon. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang penulisan kitab Filemon. Paulus adalah seorang tahanan di Roma. Temannya Filemon berada di Kolose. Dan hubungan di antara mereka dalam kitab ini adalah seorang budak pelarian bernama Onesimus. Detailnya tidak jelas, tetapi tampaknya Onesimus merampok tuannya Filemon dan melarikan diri ke Roma. Tetapi di dalam pemeliharaan Allah, ia bertemu dengan Paulus dan bertobat. Sebenarnya Onesimus hendak tinggal di Roma bersama Paulus yang membutuhkan semua bantuan yang dapat ia peroleh. Tetapi bagaimana dengan tanggung jawab budak untuk tuannya kembali ke Kolose? Hukum Taurat mengizinkan seorang tuan untuk mengeksekusi budak yang memberontak. Tetapi Filemon adalah seorang Kristen. Tetapi jika dia mengampuni Onesimus, apa yang akan dipikirkan para tuan lainnya atau budak lainnya? Jika dia menghukum dia, bagaimana itu mendampak terhadap kesaksiannya sebagai orang Kristen? Bersama dengan surat kepada jemaat di Kolose, surat ini dibawa ke Kolose oleh Tikhikus dan Onesimus. Di dalamnya kita melihat Paulus dalam 3 peranan penting sewaktu dia mencoba membantu Filemon memecahkan masalahnya. Pada saat yang sama, kita dapat melihat gambaran yang indah tentang apa yang telah Bapa lakukan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari Filemon ayat ke-1 sampai 7. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang terkasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Akripus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaatmu di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Karena aku telah mendengar tentang kasihmu terhadap semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Ada 3 hal di sini, saudara-saudara. Yang pertama adalah mengenai gereja di Kolose, tempat Filemon berada. Paulus tidak mendirikan gereja di Kolose. Tidak juga dia mengunjunginya. Ada kemungkinan bahwa gereja dimulai sebagai hasil dari pelayanannya di Efesus. Dan bahwa Epapras adalah pendeta pendiri gereja di Kolose. Gereja bertemu di rumah Filemon dan Apia, istrinya. Beberapa orang berasumsi bahwa Akripus adalah putra mereka, tetapi itu tidak pasti. Dia mungkin adalah penatua yang mengambil tempat Epapras yang telah pergi ke Roma untuk membantu Paulus. Gereja mula-mula dalam perjanjian baru banyak bertemu di dalam rumah. Roma 16 ayat 5. Filemon adalah satu dari 2 persekutuan di Kolose. Paulus telah memenangi Filemon pada iman kepada Kristus. Lihat Filemon 19. Dan Filemon menjadi berkat bagi orang Kristen lainnya. Filemon 7. Yang kedua, Paulus menyatakan kasihnya. Dalam sambutannya, Paulus menyatakan kasihnya yang dalam kepada teman-temannya. Dan dia mengingatkan mereka bahwa dia adalah tahanan bagi Yesus Kristus. Timotius disertakan dalam ucapan selamat meskipun beban surat itu dari hati Paulus ke hati Filemon. Pelayanan Paulus adalah sebuah kerjasama tim, dan ia sering memasukkan nama rekan-rekannya ketika ia menulis surat-suratnya. Dia suka menggunakan istilah teman sekerja. Merupakan suatu kebiasaan bagi Paulus untuk membuka surat-suratnya dengan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Galatia adalah pengecualian karena gereja itu mengalami penyerangan pengajaran palsu. Dalam ucapan syukurnya, Paulus menjabarkan kepada temannya sebagai orang yang mengasihinya dan orang beriman, baik terhadap Yesus Kristus maupun umat Allah. Kasihnya praktis. Dia menghibur para teman sekerjanya melalui perkataan dan kerjanya. Dan yang ketiga sebagai penutup, Paulus memberitahu Filemon secara pribadi bahwa dia berdoa untuknya dan memohon kepada Allah untuk membuat kesaksiannya efektif agar orang lain dapat mempercayai Kristus. Dia juga berdoa agar teman sekerjanya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang semua yang dia miliki dalam Yesus Kristus. Karena semakin baik kita mengenal Kristus dan mengalami berkat-Nya, semakin kita ingin berbagi berkat ini kepada orang lain. Demikian sharing saya. Tuhan Yesus memberkati.